Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Yuk self love bareng Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn. Jika saat ini kamu masih jomblo, masih single di tahun 2022, masih belum nikah-nikah di tahun ini, kenapa sih? Kita coba lihat energi yang ngeblok apa, hambatannya apa nih, PR-nya apa. Oke, ini general reading. Jadi sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semuanya. Sebagai alternatif, kamu perlu nonton juga video yang lain yang sesuai dengan sun, moon, dan rising kamu. Oke. Kenapa masih single atau belum nikah di tahun ini? King of Cups. Oh. Oke, aku ambil yang kebuka. Four of Cups. Knight of Swords. Seven of Swords. Eight of Cups. Nine of Swords. Seven of Cups. The Hangman. Beberapa kali nih keluar terus ya. Nanti kalau perlu nambah kartu aku akan buka lagi ya. Ntar aku pengen shuffle lagi. Oke. Capricorn, kenapa masih jomblo? Atau kenapa masih single? Atau kenapa belum nikah-nikah? Gitu. Ini terserah kamu ada hubungan dengan seseorang atau enggak ya. Intinya kamu masih single, belum, ya bisa jomblo juga, belum punya siapa-siapa juga bisa ya. King of Cups. Oke. Aku kalau bisa rasa ini ya, cita-cita kamu tuh tinggi banget gitu, goals kamu tuh tinggi banget, harapan kamu tuh apa ya, aku rasa beberapa dari kamu punya ambisi yang luar biasa untuk kesuksesan ya. Ini secara general, secara umumnya aku bilang kayak gitu. Dan beberapa hal dalam hidup kamu itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu, belum sesuai dengan rencana kamu itu. Ini ya. Oke. Ada Seven of Swords dan Eight of Cups terbalik. Knight of Swords. Jadi aku rasa faktornya itu nggak hanya di dalam diri kamu yang cita-citanya atau goalsnya tuh belum terwujud, tapi ada faktor eksternalnya juga nih gitu. Apa nih faktor eksternalnya? Oke, salah satunya adalah pressure yang tinggi dari keluarga, atau mungkin intervensi sosial gitu. Jadi mungkin kamu punya lingkungan yang gaya hidupnya hedon, atau lingkungan yang gaya hidupnya sosialita itu sih. Jadi aku rasa itu. Jadi kenapa kamu punya ambisi yang tinggi tentang sebuah kesuksesan? Karena salah satunya adalah dipengaruhi itu tadi, pressure orang tua atau keluarga atau lingkungan kamu yang akhirnya mendikte kamu menjadi orang yang seperti itu. Ya. Jadi tapi di sini kamu belum bisa sampai di level itu gitu. Ya lingkungan mungkin iya, tapi ya masih di bawah teman-teman kamu lah ya gitu, masih di bawah lingkungan kamu ya Capricorn. Jadi kamu sometimes, aku rasa nih, kayak merasa lelah juga dengan hidup kamu ini gitu. Dan aku rasa kamu lumayan picky dengan pasangan, lumayan picky dengan seseorang. Kamu gak mau juga punya pasangan dari lingkungan yang sangat berbeda dengan kamu, atau
dari kalangan yang sangat berbeda dengan kamu gitu. Sebenarnya ini nggak salah gitu. Kenapa dalam sebuah hubungan kita itu perlu cari pasangan yang setidaknya tuh memang selevel dengan kita gitu. Bukan berarti sombong atau apa ya gitu. Selevel ini pun juga selevel ini pun juga nggak berarti yang harus misalnya gimana gitu, enggak. Tapi pastikan kamu tahu ada beberapa poin itu memang kita selevel gitu. Tapi memang ada beberapa poin yang memang nggak harus gitu. Jadi perlunya kesadaran diri, perlunya kita paham dengan diri kita tuh seperti apa. Tapi jangan sampai kita paham dengan diri kita itu menjadi kalimat yang jadi bumerang buat diri kita gitu. Jadi kita harus punya kesadaran, kita harus punya kayak attitude normalnya seperti apa, dan kita harus tahu juga versi terbaiknya diri kita seperti apa. Jadi memahami diri kita bukan berarti kita menerima 100% diri kita tuh apa adanya gitu. Kita harus tahu juga dong, kita harus sadar juga dong apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dirubah gitu. Dan mungkin ini nih yang nantinya akan mengantarkan kamu ketemu dengan jodoh kamu ya. Jadi harus ada yang dirubah dari mindset kamu untuk berekspektasi atau berambisi dengan goals gitu. Lupakan pressure dari keluarga, intervensi sosial, lingkungan yang hedon, lupakan itu semua gitu. Flashback ke dalam diri kamu, apa yang sebenarnya membuat kamu happy, apa yang sebenarnya bisa membuat kamu tenang gitu. Itu yang terpenting ya dari segala sesuatu yang berbentuk materi itu ya gitu. Jadi ini sih PR-nya yang paling kuat adalah gimana caranya kamu melawan ego kamu sendiri ya. Ini harus di highlight nih ya, harus di stabilo. PR-nya adalah gimana caranya kamu bisa melawan ego kamu sendiri. Ini poinnya di sini. Aku akan ngambil beberapa kartu. Kapan ini saatnya mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang kamu, selain kamu bisa beresin itu tadi faktor internal dan lupakan faktor eksternal itu. Apa nih yang keluar di kartu ini? Oke. The World. Oke. Two of Wands. Ini tadi kebalik. Jadi aku rasa kalau kamu udah bisa menyeimbangkan diri kamu gitu, sangat boleh menjadi seorang ambisi. Yang punya ambisi itu boleh. Kata siapa nggak boleh? Asal kita tahu penempatannya tepat atau enggak itu ya. Jadi kamu harus bisa membalance hidup kamu. Kamu harus bisa melawan atau menekan ego kamu. Kamu harus tahu nih mana yang benar dan mana yang enggak, mana yang baik atau enggak. Gimana caranya kak gitu ya. Itu tadi harus flashback ke dalam diri kita, apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita cari gitu. Jangan karena orang lain gitu sukses ya, karena diri kamu sendiri. Jangan karena dipaksa sukses gitu, dan jangan punya gambaran sukses karena orang lain gitu. Orang lain ya hanya motivasi, hanya inspirasi, tapi ciptakan kesuksesanmu sendiri sesuai versi kamu sendiri. Ini sih The World. Oke. Seseorang yang sudah, aku rasa levelnya udah. Jadi kamu harus naik level nih intinya ya. Harus naik level secara vibrasi ya, secara frekuensi ya, secara mindset ya, secara attitude ya gitu. Ya dia udah lumayan bagus sih. Jadi
kalau kita pengen seseorang yang bagus, kita pun harus bagus. Kalau kita nggak bagus-bagus, ya mungkin itu yang membuat kita delay ketemu dengan jodoh kita. Oke, aku rasa cukup. Semoga bisa menjadi pencerahan yang baik buat kamu. Semoga bisa membawa manfaat buat kamu. Thank you so much for watching this video. See you next time di video-video yang lain ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.